Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anjar Umami dengan NIM C1L023072, Prodi Pendidikan Ekonomi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Jenderal Sudirman, Angkatan 2023. Sebelumnya yang terhormat kepada Ibu Elsa Puspasari, SPD MPD, dan Ibu Laurencia Claudia Pratomo, SPD MPD, selaku dosen pengampu mata kuliah Media Pembelajaran. Di video kali ini saya akan membuat video pembelajaran dengan media pembelajaran, yaitu berupa flipbook atau buku digital menggunakan alat bantu aplikasi Canva. Jenis media ini berupa media pembelajaran teknologi yang interaktif yang memuat teks, gambar, audio, dan lain-lainnya. Selanjutnya simak video pembelajaran yang saya buat. Halo semuanya, di pertemuan kali ini Ibu mohon maaf karena tidak bisa melaksanakan kelas secara offline dan hanya bisa menyampaikan materi secara online. Seperti yang Ibu bilang minggu lalu, di sini hari ini kita akan membahas mengenai kegiatan ekonomi. Sebelum membahas mengenai kegiatan ekonomi, Ibu akan sampaikan setelah penyampaian materi, nanti akan ada evaluasi berupa kuisis dan boket. Dimohon untuk dikerjakan dan nanti dikumpulkan. Langsung ke materi, yaitu mengenai kegiatan ekonomi. Apa sih kegiatan ekonomi? Kegiatan ekonomi merupakan perilaku atau tindakan manusia yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Nah, kegiatan ini didasari oleh prinsip-prinsip ekonomi. Nah, secara aktivitas ini, manusia tidak lepas dari kegiatan ekonomi tentunya. Kegiatan ekonomi ini dibagi menjadi 3, yaitu kegiatan produksi, distribusi, dan kegiatan konsumsi. Nah, Ibu akan menjelaskan satu persatu. Yang pertama yaitu kegiatan ekonomi produksi. Apa sih kegiatan produksi? Produksi merupakan tindakan ekonomi untuk menghasilkan barang atau jasa. Jadi, hasil proses produksi barang ini ada 3 macam, yaitu ada barang mentah, barang setengah jadi, dan barang jadi. Nah, sementara itu, jenis ini dibagi menjadi beberapa macam. Yang pertama yaitu ada produksi ekstraktif. Contohnya yaitu ada ekstraktif minyak bumi, logam, dan pengoboran gas bumi. Nah, yang kedua ini ada produksi agraris. Contohnya itu ada sayuran, buah-buahan, padi, dan yang lainnya. Nah, yang ketiga produksi industri ini contohnya ada makanan, minuman, pakaian, sepatu, dan kebutuhan lainnya. Nah, sedangkan produksi pedagang itu ada perantara, makeler, atau trader. Dan produksi jasanya ada konsultan, manajemen keuangan, dan pendidikan penerjemah. Nah, yang kedua ini ada kegiatan ekonomi distribusi. Apa sih kegiatan ekonomi distribusi? Distribusi merupakan kegiatan salah satu ekonomi yang fungsinya itu menyalurkan barang atau jasa dari produsen ke konsumen. Nah, kegiatan distribusi ini meliputi apa aja sih? Meliputi serangkaian produk, menulis produk dengan jelas, penyaringan produk, pengangkutan produk, dan menjual produk dengan harga yang komplit. Nah, kegiatan distribusi ada 3 jenis, yaitu distribusi langsung, distribusi tidak langsung, dan distribusi semi langsung. Nah, Ibu akan menjelaskan satu persatu. Yang pertama yaitu ada distribusi langsung. Distribusi langsung itu apa sih? Distribusi langsung merupakan kegiatan distribusi yang dilakukan langsung oleh produsen ke konsumen. Nah, yang kedua distribusi tidak langsung. Distribusi tidak langsung merupakan kegiatan distribusi dalam skala global maupun eceran dari produsen ke konsumen yang dilakukan oleh distribuser saja. Jadi di sini hanya dilakukan distribusi saja. Nah, yang ketiga ini ada distribusi semi langsung.
Distribusi semi langsung merupakan kegiatan distribusi di mana produsen dapat mengontrol distribusen, namun kegiatan distribusi tetap dilakukan oleh distribusen. Nah, yang ketiga yaitu kegiatan ekonomi konsumsi. Apa sih kegiatan ekonomi konsumsi? Kegiatan ekonomi konsumsi merupakan aktivitas untuk mengonsumsi barang atau jasa dari produsen atau distributor untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Contohnya yaitu ada ayam, sayur, beras, dan kebutuhan lainnya. Nah, dapat dikenali juga beberapa perilaku seperti di atas, secara langsung, kebutuhan langsung. Jadi dapat dilakukan secara langsung oleh konsumennya. Dan yang kedua ini nilai barang atau jasa yang dikonsumsi akan habis, yang baik cepat maupun lambat. Yang ketiga, barang atau jasa yang dibeli memberikan nilai tambah kepada konsumen. Barang atau jasa yang diberikan konsumen memiliki transaksi yang didapatkan melalui jual beli. Nah, itu dia mengenai jenis kegiatan ekonomi. Tadi ada kegiatan produksi, distribusi, dan kegiatan ekonomi. Nah, selanjutnya itu mengenai tujuan kegiatan ekonomi. Tujuan kegiatan ekonomi yang pertama yaitu untuk mendapatkan uang atau keuntungan dan kekayaan untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari dari masa depan kita, memerlukan finansial yang sehat tentunya. Dan yang kedua ini ada pemanfaatan sumber daya. Nah, sumber daya yang tersedia ini dapat digunakan agar memiliki nilai manfaat. Nah, yang ketiga mengikat secara hukum. Disebut kegiatan ekonomi hanya jika aktivitas yang dilakukan sah di mata hukum. Nah, yang keempat ini menggunakan akal sehat untuk mendapatkan penghasilan dan keuntungan yang maksimal. Perlu melibatkan akal sehat rasionalitas dalam pemanfaatan sumber daya. Dan yang kelima dapat diterima di sosial tentunya. Kegiatan ekonomi akan berjalan lancar adalah kegiatan ekonomi yang sesuai dengan nilai norma sosial yang berlaku pada masyarakat tersebut. Nah, yang selanjutnya itu contoh kegiatan ekonomi. Nah, tadi Ibu sedikit menyinggung mengenai contoh kegiatan ekonomi, yaitu ada memproduksi ayam, masakan, kuliner, dan yang lainnya. Dan ada pembelian bahan baku untuk produksi sendiri yang nantinya akan dijual kembali kepada konsumen. Dan yang ketiga, menyewa truk untuk mengangkut barang. Ini termasuk tadi kegiatan distribusi. Dan yang keempat ini ada pembayaran upah, terus bekerja sama dengan pabrik untuk mendistribusikan produk makanan dan minuman di supermarket, menjadi penulis, guru, dan konten kreator. Itu merupakan termasuk kegiatan ekonomi. Membeli saham perusahaan agar perusahaan dapat menjalankan operasional dan yang lainnya. Nah, yang selanjutnya yaitu mengenai sektor-sektor kegiatan ekonomi. Nah, sektor kegiatan ekonomi ada 5, yaitu ada yang pertama ada primer, sekunder, tersier, kuarter, dan juga ada sektor kuliah. Oke, yang pertama yaitu sektor primer. Sektor utama perekonomian sebagian besar yang bergerak di bidang produksi atau ekstraksi bahan mentah yang meliputi pertanian, kehutanan, pertambangan, gudang, penggalian, berburu, dan lain-lain. Nah, yang kedua ini yaitu sektor sekunder. Sektor ekonomi yang mengelola barang mentah menjadi barang jadi, meliputi konstruksi, manufaktur, tekstil, otomotif, pelebaran logam, industri farmasi, dan yang lainnya. Jadi sektor sekunder ini bahan mentahnya itu dari sektor primer yang akan diolah menjadi bahan jadi di sektor sekunder. Nah, yang ketiga ini ada sektor tersier. Sektor ini pada umumnya
menunjukkan industri jasa yang kegiatan ekonominya meliputi penjualan, hasil produksi dari sektor sekunder. Sektor ini juga menyediakan jasa komersial untuk sektor-sektor lainnya dan masyarakat umum. Contohnya itu contoh tersier ada distributor grosir, jasa pengiriman barang, usaha restoran, jasa marketing, dan jasa sebar brosur. Nah, yang keempat ini ada sektor kuarter. Sektor ini memiliki kaitan yang erat dengan sektor tersier, namun kegiatannya memerlukan keahlian intelektual khusus yang berkaitan dengan inovasi teknologi. Contoh kegiatannya termasuk sektor ini adalah bidang teknologi informasi, pendidikan, penelitian, kebudayaan, dan perpustakaan. Jadi yang memiliki intelektual khusus. Dan yang terakhir ini ada sektor kolonial. Sektor ini terdiri dari lembaga-lembaga profesional yang cenderung eksklusif dan terlibat dalam pekerjaan universitas, sains, kesehatan, dan sebagainya. Nah, itu dia penyampaian materi mengenai kegiatan ekonomi. Tadi ada jenis kegiatan ekonomi, tujuan kegiatan ekonomi, contoh dari kegiatan ekonomi, dan sektor-sektor kegiatan ekonomi. Nah, semoga penyampaian dapat memberikan manfaat, dan jangan lupa untuk mengerjakan evaluasi yang sudah Ibu buat, dan nanti hasilnya akan dikirim ke Nah, sekian penyampaian materi yang Ibu sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu dia video pembelajaran yang sudah saya buat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.